Hai Greaters, balik lagi di acara ngobras kita, yaitu ngobrol santai. Kali ini kami dari Great Wall sangat berbahagia dan bangga bisa dikasih kesempatan untuk ya di salah satu sudut library dari Canisius College. Untuk kesempatan kali ini kita akan gali dan ngobrol dengan salah satu siswa yang berprestasi di Canisius College, yaitu Maxi. Seperti apa keseruan obrolan kita kali ini? Yuk, saksikan terus dan jangan di-skip until at the end. Thank you. Hai Max. Yo, hai Kak Joko. Gimana kabarnya? Great. Akhirnya kita bisa ketemu ya. Selama ini hanya online doang, tapi for me to express my gratitude juga lah. Ya, thank you so much udah dikasih kesempatan bisa akhirnya hadir di sekolah yang keren Canisius College dan juga mewawancari langsung Maxi tentang ya kita akan sharing lah sambil karena segmen ini namanya adalah ngobrol santai atau disingkat ngobras bro. Jadi santai aja ngobrolnya, kita akan gali lebih tentang ya pengalaman Anda hingga akhirnya keterima di salah satu universitas papan atas lah di China kebetulan waktu itu. Seperti biasa tamu yang sering kita ajak ngobrol, Max, cerita sedikit deh tentang ya background waktu SMP and up to now dan juga terutama pengalaman seorang Maxi bersekolah di Canisius College, apa dampaknya dan hingga Maxi bisa mencapai posisi saat ini. Go ahead. Oh, all my experiences ya. Mungkin sebelum masuk CC ya, kira-kira aku tuh awalnya sempat ditantang lah. Aku dikira tuh nggak bakal bisa keterima ya. Aku soalnya dulu tuh SD-nya aku internasional. Oke. Anehnya itu, tapi ya still I know I could and I did comfortably. Aku bahkan nggak apply sekolah lain kan. Yeah. Nah, jadi aku langsung keterima, kagetin juga pasti kan buat merekanya. Yeah. Nah itu juga akhirnya kan langsung masuk tuh kan langsung Moska kan tuh langsung namanya Ignition Leadership Training lah, itu buat kalau zaman dulu namanya orientation lah ya, orientation lah ya, semacam ospek ya. Nah itu aku satu angkatan itu selama 1 bulan orientationnya itu kita banyak lah kegiatannya, pokoknya akhirnya membangun solidaritas. Aku sempat ingat pokoknya di satu sport hall disuruh push up bareng-bareng gitu, bahkan nggak pakai baju gitu. Jadi it's a really weird tapi it's also a fun experience that also build the brotherhood gitu. Cocok. Nah, lama-kelamaan tahun ke tahun, dari kita makin solid. Apalagi kan CC juga ada Alaska tuh, Aliansi Supporter Canisius itu juga. Aliansi Supporter Canisius. Yes. Oke. Disingkat Alaska. Alaska. Oke. Itu kalau ada tim kita entah basket, entah bola lagi tanding, ya itu Laskar Alaska itu datang semua tuh. Oke. Supporter ya? Ya, supporter. Berisik-berisik itu jadiin asik lah ya. Oke. Ya, mungkin short story-nya itu sih, Pak. Back sedikit mundur. SMP juga di sisi? Yes, SMP. Oke, jadi SMP dan SMA ya. Cuman dari transisi di saat SD dari international school terus masuk ke sisi kan ya. Nah, saya nggak mau terlalu mundur deh. Let's say di waktu SMA, kira-kira sisi ini berperan utama apa bagi seorang Maxi untuk kamu bisa grade in academic dan juga secara karakter dan lain sebagainya. Ceritain deh more about sisi. Character buildingnya ya. Iya. Jadi udah pasti it has taught me to be much more tough ya. Yeah. I wouldn't be who I am today kalau aku nggak sekolah di sini. Nice. Especially menurut aku bukan hanya guru-gurunya ya, lebih ke teman-temannya bahkan. Teman-temannya itu saling tough, tapi juga saling ngebantu gitu. Boys school loh ini ya? Iya, exactly. All boys school jadinya. All boys school. Okay. Jadi ya, so you can kind of get image lah of what it's like day to day. Oke. Agak ya nggak bisa dibilang berantem sih, tapi ya teasing. Yes. Kind of teasing, tapi ya akhirnya jadi asik. Akhirnya you get
these are the best friends that I have ever had gitu, and chances are that I will ever have bahkan. Yeah. Besides dari pengalaman yang you said about friendships, brotherhood lah katakanlah. For the academic itself, I know that CC is kind of like one of the best high school in Jakarta and also in Indonesia. Nah, dari achievement for your academic, karena honestly, congratulations, you accepted by the Chinese University of Hong Kong, Shenzhen. Itu University World Rank 38 dan Asia Ranking 10 with full scholarship. Max, congratulations. Thank you, thank you. Nah, secara akademis untuk CC ini pengalaman Anda 3 tahun, guru-gurunya, activity-nya seperti apa? Oh, activity academics-nya ya? Ya. Academics-nya pun tuh ngerasa agak berat sebenarnya, jujur aja buat saya. Aku tuh saya dulu ya, back ke SD aku tuh I was acing the classes. Comfortably, gampang lah pokoknya dulu SD. Aku masuk ke SMP, nilai rata-rata aku hanya 83. Oke. Iya, jadi it took me a lot of time to actually adjust and get a pattern lah ya. Yeah. Get a pattern, karena di sini juga kadang-kadang tugasnya tuh kadang-kadang bisa bertumbuknya sampai agak nggak karu-karuan. Yeah. Nah ya, itu that led me to better time management, better thinking process maybe. Yeah. Soalnya di sini juga dikasih soal-soalnya tuh bukan soal teori rata-rata. Yeah. Ya. Iya, mungkin gitu. Ya, jadi time management, study habit, Iya. the spirit, and also the competition. Kalau nggak salah sisi juga siswanya banyak banget kan ya? Yes, seangkatan 8 kelas. Oh, untuk SMA 8 kelas, satu kelas 35. Wow. So, ya. 260 something Ya, like that. jadi berarti itu yang membuat competition yang make you Yes. pace supaya kalau terpacu juga untuk lebih doing more and more and more. Oke. Bagus juga Anda udah masuk sisi di SMP. Coba enggak kalau misalnya SD, SMP di international school, well you SMA langsung Lebih masuk kagok. sisi, lebih kagok bahasa Jakartanya, iya kan? Seperti itu. Oke. Pada waktu preparation, high school udah mau selesai nih, ada pandangan mau kuliah ke luar negeri dan lain sebagainya. Ada daftar atau kepikiran universitas di lokal ataupun di overseas selain China mungkin? Iya, kalau di pikiran tuh sebenarnya awal-awalnya tuh aku mau ke US ya, karena mau pursue my golf career. Aku juga sering lomba-lomba lah golfnya. Nah tapi kan karena aku nggak ada connection sama pelatihnya di sana, kan rata-rata kan kalau mau beneran jadi apa namanya student athlete di sana tuh pelatihnya harus kenal sama sayanya, kenal sama saya as a person, as an athlete-nya juga. Nah, tapi aku nggak pernah ke US-nya sendiri, aku nggak pernah lomba di sana, so they don't really know me at all. Basically udah bisa dibilang by all tuh impossible gitu, nggak mungkin lah. Dan juga I set myself to I want to get the best for me, not only just the school ya. Aku nggak hanya ngeliat ranking, tapi in future careers gitu. Jujur aja sekarang kalau di US menurut aku my future career it doesn't look as bright ya. That's why I tune to China gitu. Oke. Jadi pada waktu itu memang sudah fokus memang maunya ke China ya. Ya akhirnya. Greatest sedikit insight ya. Maxi ini boleh dikatakan junior? Ya masih junior. Di golf sebagai punya prestasi yang luar biasa hebat. Cerita sedikit ya prestasi di golf gimana? Oke, I started at 10 years old. Mungkin itu sebenarnya ya jujur aja sebenarnya aku agak dipaksa ya. Tapi I don't blame my parents gara-gara umur 10 mana sih yang kepikiran main golf? Ya. Gak kepikiran. Mainnya main bola ya. Iya, main apa yang di sekolah. Orang yang ya disuruh masukin. Untung juga akademinya itu anak-anaknya banyak. Again, competition aku jadi banyak. Bukan hanya banyak anak, tapi asik juga kan akhirnya. Oke. Gara-gara asik ya lama-kelamaan akhirnya I find to like it gitu. I find to love it. And dari dulu aku juga suka competition. Yeah. Prestasi apa nih sampai sekarang? Mungkin yang paling bangga ya. Kemarin Desember lalu aku ikut ke Jurnas Amatir. Ke Jurnas amatir? Amatir ya.
sama tim saya juara 3. Wow, Bronze, not ya. bad, not bad. Nah, aku juga dapat sponsoran dari Ciputra Golfpreneur Foundation. Okay. Ya, shout out to Ciputra. Itu Okay. ya, they have been quite helpful, and also of course my home course juga. Aku dari dulu di Rawamangun Jakarta Golf Club itu juga. Kalau nggak salah mau prepare PON ya? Iya, Wow. aku tahun depan Keren, ikut keren. PON dengan tim yang sama kemarin ke Jurnas. Iya. Oke. Jadi nanti waktu di Shenzhen hopefully bisa tetap latihan Masih, terus ya. ya. Harus Of course. latihan terus. Karena 2024, let's say tahun depan berarti pulang balik sebentar ke Indonesia untuk untuk Iya. ikut PON ya. Iya. Oke, keren banget. Thinking about US and everything, apa yang benar-benar make you decide China definitely? Saking banyaknya faktor yang mendukung China itu hampir ya kelihatannya kayak clear choice gitu. Yang pertama mikirnya kan education. Nah, ya yang aku udah bilang ya kita udah put aside lah Amerika. Jadi China. Karena habis itu ya considering all how the world is going ya. You can see China is really powerful and I think juga it might be easy for me to be able to knock on that door gitu. Yeah. Nah, aku juga ya kaget dengan Bapak bilang bisa dengan mudahnya dapat scholarship gitu. Karena itu kan nggak perlu apply lagi kan, langsung apply ke university-nya, langsung dapat scholarship atau enggak gitu. Yes. Which makes it also easier for me. Dan juga living cost-nya sendiri kita udah lihat, Bapak juga tunjukin bantuan Great Wall. Living cost-nya juga murah banget. It's amazing. Jadi Affordable lah, affordable. A lot of factors go in to me finally deciding to go to China. Okay, yeah. And why you choose finance? Dari IPA ya? Ya, aku dari itu. Oke, dari IPA. Why finance? Normally IPA, computer science, data science, betul. Big data, statistics. Ya bisa dibilang kan finance juga agak mirip statistik ya. Soalnya kan I play with the numbers. Yeah. Itu juga that's also the reason kenapa aku choose IPA lebih dari IPS. I'm good with my numbers gitu. I like that. Tapi kalau dibilang aku suka finance-nya tuh sebenarnya aku tuh dari dulu tuh suka banyak. Dari kecil ya suka baca-baca Nature, nonton Nat Geo lah, of course. I think a lot of people can agree with that. Aku juga sempet awal-awal sebelum masuk SMA obsessed with physics, astrophysics gitu-gitulah, space gitu-gitu. Aku juga sempet dive into finance akhirnya. Aku lihat kayak beberapa documentary about yang GameStop gitu-gitu. Dan it's just very interesting to me how in an economy how everything can affect each other. Dan it takes time gitu. It takes time. Jadi agak keren juga gitu. It's interesting and it feels like being a detective, but it's in money gitu. Follow the money gitu-gitu. Aku juga seneng bagian behavioral finance-nya tuh. Behavioral finance-nya, how the psychological mind of people affects their choices, their financial choices. Gitu. Yeah. Mungkin itu, Pak. Oke, keren. Good choice, best university, great city, ini Shenzhen. Ya. Shenzhen itu udah benar-benar Silicon Valley. Silicon Valley. In terms of science and technology, jangan salah bahwa Shenzhen stock market sendiri, kalau saya tidak salah, 8th largest in the world. 8th largest in the world. Jadi ya, you can learn a lot. I mean, doing your study, you can do internship, especially a lot of big enterprises company from the whole world. They are having offices in Shenzhen, you know. Yeah. Keren sih, mungkin short closing nih dari seorang Maxi. Kira-kira pesan atau tips apa nih yang bisa disampaikan ke adik-adik kelas yang sekarang ini mungkin lagi kelas 3, kelas 2, ataupun kelas 1, bahkan yang masih di SMP yang sekarang lagi bersekolah di Canisius College. Go ahead. Mungkin. Short closing to convince all of you to go to China ya. It's a much better option. If you look at everything, kalau misalnya kamu taruh tabel dah semuanya, living cost and opportunities and the choices and how they support you juga, itu penting sebenarnya. China is
kalah jauh jujur aja. Kalah jauh dibanding yang lain. Ya, starting Yang from lain kalah jauh maksudnya. iya, sorry. Aduh. China menang jauh. Sorry. Oke, it's okay. China No worries. menang And jauh. then? Ya, mulai dari supportnya aku juga kemarin speech di CWH Shenzhen, I felt like I was Kemarin malam ya acaranya Iya, ya? betul. Oke. I felt like I was very appreciated. Aku udah langsung datang, langsung disapa gitu. Jadi dan akhirnya bahkan vice principalnya sendiri, Profesor Shiping Su itu kemarin, dia mau foto sama semua anak-anak, semua offer holder, offer holdersnya. Jadi Even with parents juga yes, kan ya? With parents. Which is very impressive to me. Dia mau datang ke Indonesia, dia mau kolaborasi dan it's amazing gitu to see that support, dan juga lihat betapa supportive-nya in terms of scholarship-nya ya. Yeah. Banyak banget. Aku kemarin pas datang ketemu teman-teman lain, rata-rata semua pasti dapat scholarship gitu. Yeah. Itu juga kelihatan. Again, living cost sama juga CWH Shenzhen-nya sendiri tuh bahkan menawarkan itu yang buat ngebantu buat kerja ya. Yeah. Itu jadi Internship. iya. Magang kan? Itu juga I appreciate that a lot. Yeah. Oke. Jadi mungkin now it's up to you ya. Keep working hard, study, but also you should get to know friends. You should get to know people. People is the number one asset ya. Itu aja. Wow, thank you so much for the short closing dan juga pesan dan tips untuk adik-adik kelas seluruh yang ada di sekolah di Canisius College. Thank you so much, Maxi, for the time, and I would like personally also thank you so much for the great opportunity from the headmaster, from the principal of Canisius College, sehingga kami Great Wall bisa melakukan short podcast dan ngobras dengan salah satu scholarship holders dari the Chinese University of Hong Kong in Shenzhen. So guys, pesan dari Maxi kita addressing lagi, do the best in your study, get interacted with a lot of people, dive more with your talent and also your knowledge. Oke. Mungkin itu short closing dari saya ngobras kali ini. Semoga kita bisa ada kesempatan ngobras lagi lainnya dengan Maxi. And also Maxi, thank you so much and good luck. Thank you. Good luck ya. Akhir Juli ini udah berangkat loh. Akhir Juli ini udah berangkat. Now that's the real of your life will be started. Okay? Study hard, play golf hard, and good luck also for the pond ya tahun depan. Thank you very much. Alright then. Thank you. Bye bye. Bye creators. Bye bye.